Kepada yang bertanya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Karena orang itu pasti celaka. Tidak ada titik komanya. Kita mendoakan orang itu. Nah, all haters itu memutar balikkan kalimat itu. Sama seperti dulu ketika saya berkata Yesus bukan juru selamat. Itu maksudnya bukan Yesus, bukan juru selamat. Memang ini kalimat yang harus dimengerti secara lengkap. Ini juga peringatan untuk semua orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah, memang kalimat depannya kita mendoakan, tapi bukan mendoakan supaya. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk di episode 1139. Ya, saya ditampingi oleh pendeta Yehuda. Mari kita mulai Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama pertanyaan dari seorang pria tinggal di Jakarta. Tidak disebutkan identitasnya secara lengkap. Shalom Pak Eras, di salah satu ibadah, Bapak mendoakan orang agar miskin, sakit, dan mati. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita untuk mendoakan orang yang membenci atau menyakiti kita? Apakah ucapan Bapak tidak bertentangan dengan apa yang selama ini Bapak ajarkan? Kayaknya pertanyaan salah deh, coba ulangi. Ya, shalom Pak Eras, di salah satu ibadah, Bapak mendoakan orang agar miskin, sakit, dan mati. Saya tidak mendoakan orang untuk miskin, sakit, dan mati. Saya mengatakan bahwa orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan, itu akan dibuat miskin, sakit, dan mati. Nah, memang kalimat depannya kita mendoakan, tapi bukan mendoakan supaya. Bukan mendoakan supaya dia miskin, sakit, dan mati. Kita doakan. Sebab orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan ini bisa dibuat Tuhan miskin, sakit, dan mati supaya tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. Lalu ada kalimat, kita tidak menyumpahi orang itu. Ada kalimat itu kan, waktu saya bicara, lalu saya bicara doakan saya. Jadi maksudnya kita doakan orang itu bukan supaya dia miskin, sakit, dan mati. Kita doakan. Karena orang itu pasti celaka. Karena mengganggu pekerjaan Tuhan pasti celaka. Doakan. Ya, tapi kita bukan mau menyumpahi. Doakan. Nah, saya sudah 6 tahun ini ya. 6 tahun ini dibully orang begitu hebat. Bahkan fitnah-fitnah yang sangat memalukan dan keji. Yang tidak saya lakukan. Saya diam. Saya tidak membalas. Di media sosial saya tidak membalas sama sekali. Kepada orang di sekitar saya yang menyakiti saya pun juga saya tidak membalas. Masa saya membalas orang yang tidak menyakiti saya secara langsung? Hanya mengganggu pekerjaan Tuhan. Masa untuk orang yang tidak menyakiti saya, tidak menyakiti, melukai saya secara langsung, saya mendoakan supaya dia miskin, sakit, dan mati. Maksudnya kita doakan orang ini pasti akan sengsara. Dan kita tidak menyumpahi. Ada kalimat itu loh. Di dalam khotbah itu sekali ada kalimat kita tidak menyumpahi. Cuman kalimat itu kalau dipotong, tidak dilengkapi, nah kesannya tidak ada titik komanya. Kita mendoakan orang itu. Orang itu akan miskin, sakit, dan mati. Kita mendoakan koma, mesti gitu loh. Kalau di bahasa tulisan begitu Pak. Kalau ada tulisan koma, tapi karena kita bicaranya cepat, kita mendoakan orang itu. Dia akan miskin, sakit, dan mati. Bukan kita doakan supaya, tidak ada kata supaya. Lalu ada kalimat berikut, kita tidak menyumpahi orang itu. Doakan saya. Ada kalimat itu kan? Nah, all haters itu memutar balikkan kalimat itu. Sama seperti dulu ketika saya berkata Yesus bukan juru selamat. Itu maksudnya bukan Yesus, bukan juru selamat, bukan inisiator, tapi eksekutor. Maka harus dilihat secara lengkap seluruhnya. Saya juga tidak mengerti kenapa orang senang ya memotong khotbah saya lalu menyerang. Nah, orang juga pasti ada salah ngomongnya. Tapi yang ini bukan salah ngomong.
memang ini kalimat yang harus dimengerti secara lengkap. Ya. Kita tidak menyumpahi orang itu. Ada kalimat itu loh. Ya. Maksud saya mendoakan supaya orang itu miskin, sakit, dan mati. Ini juga peringatan untuk semua orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Dia akan miskin, sakit, atau mati. Ya, tapi ini bukan menyumpahi ya Pak ya. Bukan menyumpahi, itu memang hukumnya. Hukumnya. Mana ada orang melawan pekerjaan Tuhan diberkati? Iya. Nggak ada. Kaisar Nero mati bunuh diri loh. Iya. Pontius Pilatus dalam tradisi gereja, dia jadi gila loh. Nggak mungkin. Yudas mati bunuh diri. Jangan mengganggu pekerjaan Tuhan. Kamu bisa miskin, sakit, mati. Kita doakan. Bukan kita doakan supaya dia miskin, sakit, dan mati. Orang itu gimana ya? Seperti orang menuduh saya tidak percaya juru selamat, kan saya stupid banget gitu. Jadi bodoh banget. Masa tidak percaya juru selamat? Lalu, masa saya mengajari orang mendoakan orang lain supaya miskin, sakit, dan mati? Kayak stupid gitu kita. Tapi enggak apa-apa, kita kembalikan kepada Tuhan. Kepada yang bertanya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya. Kiranya banyak orang diberkati melalui pertanyaan ini, karena memang baru-baru ini ada viral begitu. Saya sendiri juga tidak memperhatikan dengan serius. Apa benar ada viral itu? Oke, teruskan. Berikutnya dari orang wanita usia 52 tahun, single tinggal di Jakarta, jemaat Pentakosta. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pada seminar Logos ke-39, Bapak mengatakan akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu mengapa Tuhan Yesus baru melayani setelah berumur 30 tahun? Karena Tuhan Yesus harus teruji melakukan kehendak Bapa. Ya. Saya membaca salah satu artikel yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Yahudi saat itu adalah sebagai berikut. Bet Sefer atau rumah buku. Sefer itu buku. Sefer buku. Anak-anak yang berusia 6-12 tahun dituntut untuk menghafal kitab-kitab Musa, membaca dan menulis. Ya, supaya lulus jadi anak Taurat. Ya. Oke, terus Lalu ada Bet Midras, itu rumah belajar anak-anak yang berumur 12-15 tahun, ditargetkan untuk bisa menghafal di luar kepala kitab-kitab Musa sampai Maleakhi. Lalu ada Bel Talmud, rumah guru anak-anak yang berumur 15-30 tahun, harus melewati ujian yang sangat berat oleh Rabi Bait Allah, sehingga nantinya murid tersebut dinyatakan lulus dan menjadi seorang rabi. Proses belajar ini sangat sulit dan lama, sehingga hanya murid-murid yang terbaik yang bisa lulus dan mendapatkan gelar guru atau rabi. Jadi bisa dipahami kenapa Tuhan Yesus baru mulai mengajar setelah berumur 30 tahun. Dengan gelar guru atau rabi ini, Tuhan Yesus berhak untuk menerima murid-murid dan berhak mengajar di Bait Allah. Apakah hal ini juga termasuk dalam perjuangan Tuhan Yesus dalam mengenakan logos dan hidup berkenan serta melakukan kehendak Bapa, Pak? kalau hanya lulus dari Bet Sefer, Bet Midras, maka banyak murid-murid juga lulus, termasuk Bet Talmud. Banyak orang-orang lulus. Iya, Pak. Tapi Yesus lulus ketika ia benar-benar dipenuhi oleh Logos, sehingga dipenuhi Allah. Ya. Nah, itu butuh waktu, usia sampai 30 tahun, lalu mendapatkan pengakuan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ya. Jadi kita tidak melandaskan pada kurikulum pendidikan Yahudi, tetapi beralasan pada penilaian Allah. Oke. Ya. Oh iya Pak, mohon untuk setiap shorts di YouTube bisa diinfokan pada bagian akhir atau di deskripsi shortsnya, diambil dari khotbah tanggal berapa supaya mudah mencarinya bila ingin mendengarkan khotbah lengkapnya. Oke, tentu ini short di YouTube yang dibuat oleh kita officially. Iya. Karena banyak orang juga membuat short itu, yang kita juga nggak tahu dia pungut dari mana, khotbah kita yang mana gitu. Terima kasih. Iya. Ini luar biasa. Ini masukan yang harus kita sungguh apresiasi ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat ya Pak. Meskipun ada orang yang merencanakan jahat, tapi Allah merencanakan setiap hal yang mendatangkan kebaikan untuk keselamatan jiwa, seperti dalam Kejadian 50 ayat 20. Bapak di sorga dan Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga dan tim Abam. Ini wanita ini bagus loh. Iya. Namanya kita sebut saja karena bukan rahasia, Lian. Iya. Lian usia 52 tahun. Iya. Dari satu jemaat Galiran Pentakosta. Pentakosta. Terima kasih Lian, Tuhan memberkati kamu. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, jemaat karismatik. Ya.
Shalom Pak Eras, terima kasih karena diberikan sarana seperti ABAM untuk meminta saran dari Bapak. Saya punya anak laki-laki umur 13 tahun, kelas 2 SMP. Sudah 4 tahun belakangan sejak pandemi COVID, perilakunya berubah. Awalnya menurut saya karena kebanyakan main gadget dan komputer, sehingga anak ini jadi sulit diatur, memberontak, kasar secara verbal, dan kurang sopan. Sejak 4 tahun lalu ketika dia masih kelas 5 SD, dia mulai suka marah ketika orang tua masuk ke dalam kamar. Dia seperti mengusir, bahkan berkata, "Kenapa papa mama masuk? Mau ngapain? Saya tidak mau diajak ngobrol, keluar saja." Lama-lama karena saya mungkin terluka diperlakukan begitu, sehingga saya jadi jarang masuk ke kamarnya jika tidak butuh sesuatu. So, mestinya tidak boleh mengalah. Ini rumah mama. Kamu anak mama. Kalau nanti kamu sudah dewasa, kau punya rumah sendiri, atau sudah umur 17 tahun, kamu boleh bebas. Sekarang kamu masih ada di bawah asuhan mama papa. Mama papa berak masuk. Ya. Nah, tidak boleh mengalah. Ini pelajaran untuk orang tua yang lain. Ya. Oke. Kebetulan suami saya 12 tahun lebih tidak bekerja sejak usahanya tutup. Anak saya yang melihat papanya tidak bekerja, akhirnya tidak respect sama papanya. Sering bertengkar dan sering bilang, "Aku benci papa." Kalau saya membuat aturan tidak boleh tidur lewat jam 00, jam 12 tengah malam, dan tidak boleh main handphone setelah jam 10 malam, anak saya bisa teriak dan bilang, "Saya benci papa mama. Saya berdoa kalian bukan orang tua saya, karena kalian menyusahkan hidup saya. Padahal saya tidak pernah menyusahkan kalian." Anak saya menuntut kami tidak mengajak dia ngobrol, jadi hanya memberi dia makan, antar dia ke sekolah saja, dan membiarkannya bermain handphone. Berkali-kali saya mengajak anak saya untuk diskusi dan mengatakan apa yang bisa papa mama ubah supaya kamu bisa sopan, tidak merasa diabaikan dan tidak benci ke papa mama. Anak saya cuma jawab, kalau handphone dikasih tanpa ada batas waktu dan kalau tidur tidak dibatasi. Sedangkan saya sudah jelaskan Pak, bahwa penggunaan handphone berlebihan dan tidur larut malam juga tidak baik. Padahal saya mengajarkan dia hal umum yang semua orang lain akan ajarin dan terapkan juga dalam rumah tangga. Anak saya tetap marah dan sering mengancam saya dengan mengatakan, nanti di umur 19 tahun saya tidak akan tinggal di rumah dan akan pergi meninggalkan papa dan mama. Saya terkadang sedih dan marah, tapi akhirnya saya pasrah. Saya bilang sama anak, baiklah mama akan berusaha merawat dan mengasihi kamu sampai waktunya tiba. Saat itu mama akan serahkan untuk dijaga oleh Tuhan Yesus. Hampir 1 minggu sekali anak saya mengulangi kata-kata itu ketika ada aturan yang dia tidak suka untuk diberlakukan. Jujur saya kadang lelah dan hilang harapan. Apa yang harus saya lakukan Pak supaya anak saya bisa berubah? Yang pertama, ibu pasti memberhalakan anak ini. Sekarang yang ibu harus miliki sikap rela kehilangan anak ini. Kalau anak ini misalnya sakit atau meninggal dunia atau hilang, ibu harus relakan. Daripada anak ini ada, tetapi menghujat Allah. Ini lama-lama menghujat Allah ini. Ya. Ini sudah ke arah menghujat Allah. Menghadapi anak seperti ini, ibu harus tegas. Ini umur 13 tahun ya. Anaknya usia... Karena sudah salah asuh, ibu sudah mengalah sebelumnya. Sekarang harus tegas. Minta handphonenya jangan dikasih. Jangan kasih handphone. Dia bilang benci mama apa, terserah. Titipkan ke saudara dulu. Dia boleh sudah saudara atau siapa, titipkan. Ya. Biar dia merasakan bagaimana tidak punya orang tua. Tegas, jangan diberi makan, jangan diberi handphone, maksudnya ya harus tegas terhadap anak ini. Ini ibu sudah salah asuh sebelumnya. Ini yang pertama. Nanti saya minta feedback dari ibu. Ya. Ya. Yang kedua, ibu harus doa kepada Tuhan, minta hikmat. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi kasih beritahu, aku mama papa udah tidak sanggup mendidik kamu. Silahkan kamu ikut siapa? Kau pilih. Ikut tante, om, atau titip di tempat penitipan anak. Papa mama nggak sanggup lagi karena kamu nggak nurut. Di rumah ini harus nurut orang tua. Kalau nggak bisa, silahkan keluar. Ini kalau ibu tidak mulai tegas, bahaya anak ini. Memang ada anak yang tidak boleh dikasari, tapi kalau ini naluri saya, terobosan saya harus keras. Kasih tahu, mama papa tidak bisa didik kamu lagi, dan ibu harus rela kehilangan dia. Bayangkan ibu tidak pernah punya anak dia.
Karena kalau ibu memberhalakan anak ini, ibu akan melukai Tuhan. Ya. Cukup jelas nggak? Udah, lakukan Bu. Ini berat sekali nih orang tua. Tapi kalau dibiarkan begini, bahaya juga. Tekuk dia. Sampai dia minta maaf, tekuk. Ambil handphonenya. Ambil handphonenya, ambil semua. Ya. Kalau sampai ada apa-apa, ibu harus kehilangan dia. Daripada ibu tidak kehilangan dia jadi rusak, dia akan membunuh bapaknya sendiri. Ya? Itu ingat tuh. Ngeri sekali ya hidup ini. Sedih kita dengarnya. Kalau ada apa-apa lagi, nanti ibu hubungi kami bisa bantu apa untuk ibu. Ya, oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu dan damai sejahtera melingkupi keluarga serta keluarga GSKI di seluruh Indonesia. Saya mau menanyakan perihal tentang perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus mesti dirayakan sebulan sekali? Apakah ada ayat tuntunannya mengenai hal tersebut? Dan soal kesakralannya, kalau saya perhatikan sebelum Yudas mati bunuh diri atau jatuh dalam jurang, Yudas ini kan mengambil perjamuan, Pak. Jadi apakah layak jika seseorang berani mengambil perjamuan di saat hati atau kemauannya belum menjadi kudus? Apakah hal tersebut tidak menjadi kutuk? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 27-28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terima kasih, Pak. Yang pertama, perjamuan kudus itu mutlak dilakukan. Ya. Pada waktu itu dilakukan seirama dengan makan bersama. Ya. Karena makannya roti, jadi mereka bisa memecahkan roti dan menjadikan hari itu hari peringatan. Ya. Tidak setiap kali makan lalu jadi perjamuan kudus, tapi menjadi peringatan bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darahnya telah ditumpahkan, dan mereka merayakan. Kalau mereka minum itu betul-betul minum. Bukan sangkir kecil. Rotinya bukan hosti. Ya. Roti benar. Makanya Paulus mengatakan jika ada orang yang jika mau mengadakan perjamuan, Ya. yang lain nunggu, jangan belum datang udah makan dulu, Iya. gitu. Ya, itu cara-cara yang tidak layak. Nah, tidak layak kedua adalah ketika orang hidup dalam dosa, tetap hidup dalam dosa dan mengambil perjamuan kudus, seperti Yudas. Ya. Dia tidak layak sebenarnya, akibatnya celaka. Makanya di tempat kami beberapa kali atau hampir selalu atau kadang-kadang saya berkata, Anda yang masih hidup dalam dosa jangan mengambil roti anggur perjamuan kudus. Nah, untuk sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu tergantung kebutuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada masing-masing gereja. Bisa seminggu sekali, silahkan. Sebulan sekali, bisa. 3 bulan sekali, bisa. Oke, cukup. Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang pria usia 34 tahun sudah menikah. Shalom Pak, sebelumnya terima kasih untuk Pak Eras dan tim sehingga program Abam ini boleh ada. Istri saya bekerja sebagai accounting di klub malam atau diskotik. Tempat ini menjual alkohol dilengkapi dengan karaoke room dan menyediakan ladies companion. Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh istri saya... Ladies companion itu pendamping yang menemani Iya. atau menghibur tamu karaoke Iya. dalam Bernyanyi. bernyanyi dan dituntut untuk penampilan cantik dan seksi sesuai keinginan tamu. Iya. Dan sering kali bisa terjadi juga hubungan Iya. kedekatan dengan ini pendamping ini. Iya. Dan bahaya itu. Iya Pak. Terus Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh istri saya bekerja sebagai accounting? Dia bekerja siang sampai sore dan tidak ikut campur urusan operasional. Jadi hanya mengurus bagian keuangan atau pembukuan. saya kira kalau kita menjual jasa tidak bersalah. Ya. Tapi usahakan jika ada pekerjaan lain, pindah saja. Tetapi kalau hanya jual jasa, enggak apa-apa. Saya tidak tahu karaoke ini karaoke keluarga atau karaoke yang plus-plus ya. Ya. Kalau karaoke keluarga nggak masalah sebenarnya. Oke. Kakak saya adalah manajer yang mengelola klub malam tersebut. Klub malam ini klub malam Klub soalnya malam, ya. iya. Tentu sudah beda ya. Terus Bagaimana menurut pandangan Pak Eras atas pekerjaan kakak saya ini jika dilihat dari sudut pandang kekristenan? bahaya ya. Pekerjaan ini pekerjaan yang dalam tanda kutip bersentuhan dengan praktek-praktek kotor. Ya.
mestinya kita tidak bekerja di tempat tersebut. Ya. Oke. Sebagai tambahan informasi, kakak saya juga mengelola beberapa tempat klub malam dengan fasilitas yang kurang lebih sama dengan karyawan yang mencapai ratusan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Sebaiknya kita tidak bekerja di tempat di mana praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kesucian Allah dilakukan. Saya kira jawaban saya cukup ini, ya. Karena kita juga harus mengerti, ya, tidak bisa kata seharusnya. Kita tidak tahu tingkat kedewasaan rohani setiap individu. Ya. Tapi kalau istri dari penanya, tidak masalah. Karena itu dia jual jasa. Hanya jika tidak sejahtera, bila mungkin cari pekerjaan lain, bagus. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Timur, jemaat Pentakosta. Shalom Pak, saya anak terakhir dari 7 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki yang memiliki pergaulan bebas di luar. Dia sering melakukan kesalahan dan saya adiknya selalu terkena dampak dari masalah kakak saya ini. Setiap saya memberitahu mama, ayah, dan kakak-kakak saya yang lain, saya selalu disuruh sabar dan disuruh memaklumi. Setiap kakak-kakak saya yang lain memarahi kakak laki-laki saya yang ini, mama saya selalu cari masalah dengan anak-anaknya yang lain, seperti protes, Pak. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pesan dari teman dekat saya yang memang cukup dekat dengan keluarga. Dia memberitahukan bahwa kakak saya ini mengirim pesan kepadanya seperti ajakan tidur, disertai bahasa yang bersifat pelecehan, Pak. Di situ saya sangat malu dan kecewa, tapi saya bingung kenapa semua kesalahan yang kakak saya buat ini selalu saya orang pertama yang tahu, Pak. Saya capek banget, Pak. Saya dipermalukan berkali-kali oleh kakak laki-laki saya ini, Pak. Sebenarnya saya tahu dia main perempuan, suka minum, bahkan dugem. Tapi ketika mencoba ngomong ke orang tua kami, respon mama saya denial, Pak, menyangkal. Kadang mama juga marah balik sama saya kalau saya membicarakan kakak saya yang ini. Di saat saya memberitahu masalah kakak saya yang kirim pesan seperti itu ke teman dekat saya ini, saya dan kakak-kakak saya yang lain juga dimarahi oleh mama, Pak. Tapi ke anak laki-laki yang melakukan kesalahan, dia diam saja. Saya merasa tidak adil, Pak, karena selama ini saya disuruh sabar, memaklumi, bahkan memaafkan kelakuan kakak saya ini. Tapi tidak ada yang pernah memikirkan bahwa saya malu dan saya kecewa, Pak. Respon mama saya cuma bilang kalau saya pasti lebih paham. Saya bingung, Pak, karena saya tidak pernah ditanya apakah saya baik-baik saja atau tidak. Saya ada pikiran mau mati saja rasanya, karena terus berhadapan dengan orang seperti kakak laki-laki dan mama saya yang sikapnya seperti itu, Pak. Terlalu cinta buta terhadap anaknya. Kamu itu egois. Ya. Kamu egois, kamu memanjakan perasaan dan kamu tidak dewasa. Kalau mama kamu tidak bertanya bagaimana kabarnya kamu baik-baik tidak, karena mamamu mengukur kau baik-baik saja. Jadi tidak perlu kamu ditanya secara mendetail. Yang kedua, kamu tidak perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih seperti yang kamu harapkan. Kamu tidak perlu. Anak 7 sulit membagi kasih kepada 7 anak ini. Sebaiknya kamu diam, kau mencari Tuhan. Tuhan bisa memberikan kamu kekuatan. Dan sejak hari ini kamu diam saja. Saya mau beritahu kepada kamu, kakak kamu yang rusak itu, yang dimanja oleh mamamu, akan menjadi rusak dan mamamu akan menyesal. Dan suatu hari dia akan tahu bahwa kamu anak yang baik, yang berusaha untuk menyelamatkan kakakmu dan mama, tapi mereka tidak mau. Jadi kamu tidak perlu menyesal dengan keadaan ini. Kenapa kamu menyesal? Kamu berharga di mata Tuhan. Oke. Saat ini kondisi saya malu, takut, merasa bersalah, kecewa, dan marah, Pak. Tidak perlu malu. Tak perlu takut. Merasa bersalah. Apalagi kamu tidak salah. Kecewa dan marah. Kecewa sama siapa? Marah kepada siapa? Kamu kecewa terhadap seorang. Orang itu tidak menyadari apa yang dia lakukan. Kamu rugi, nak. Oke. Karena rumah menjadi tidak nyaman. Menurut Pak Eras, saya harus memberi respon seperti apa kepada kedua orang Diam. itu? Ya. Diam. Sudah diam saja. Ya. Terus? Salah tidak, Pak, jika saya marah dan tidak mau berhubungan lagi dengan kakak saya ini? Oh, berhubungan tapi kamu bias jaga jarak aja. Udah jaga jarak. Ya. Kamu tunggu nggak lama dia dipukul Tuhan, nak. Kamu tunggu saja. Dia akan dipukul Tuhan. Jangan kamu diam. Apalagi tunjukkan marahmu. Kamu egois. Kamu tidak perlu
dihargai. Biar Tuhan yang menghargai kamu. Ya. Biasa saja, tapi tidak membuat ketegangan atau konflik. Baik. Kakak saya mengakui kalau melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, bahkan saat ke teman dekat saya. Saya ingin tenang, Pak. Saya juga ingin selesai dengan hidup saya. Tapi kali ini saya bingung sekali melihat orang yang membuat kesalahan tapi tidak pernah merasa bersalah. Ya itu urusan dia. Kenapa kamu ngurus? Apa kamu Tuhan? Apa kamu hakim? Nah perlu kamu urus. Biar dia urusan dengan Tuhan sendiri. Ya nak, lupakan itu. Benahi, bereskan dirimu sendiri. Kamu sendiri belum sempurna, bukan? Ikut doa pagi dengan Om Eras. Dengarkan khotbah Om Eras. Benahi dirimu. Jangan kamu pusing orang lain. Bahkan saudara kandungmu sendiri. Ya. Oke? Ya. Cukup. Ya. Baik. Diam yang penting. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 52 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya lumpuh paraplegia atau kelumpuhan anggota gerak dari bagian panggul sampai ke bawah. Sudah 11 tahun Hidup sendiri. Iya, hidup sendiri. Jadi lumpuhnya selama 11 tahun terakhir ini, Pak. Ya. Sudah lama saya ingin bertanya ke Om Eras, tapi ini pertama kalinya saya kirim WhatsApp. Saya sering mendapati case yang sama dari para penanya, tapi masih banyak di kepala saya yang mau ditanya. Saya sudah lama mengikuti khotbah Om Eras dimulai di radio Pelita Kasih setiap Rabu malam. Apakah dulu sudah ada Abam kayaknya ya Om? Om Eras juga pernah khotbah di salah satu tempat di tahun 2000-an, di mana saya masih aktif jadi singer dan semua pelayanan lain. Saya mengamati bahwa Abam semakin keren, banyak kemajuan dan juga semakin Tuhan pakai jadi perpanjangan tangannya. Kalau boleh saran Om, bagaimana kalau Abam penayangannya dibikin tetap waktunya, agar semua pengikut tidak ketinggalan karena sudah tahu jadwal tetapnya. Saya melihat kalau tidak salah masih belum tetap waktunya ya Om. Iya. Walaupun ada notifikasi di YouTube, tapi karena banyak yang saya subscribe, jadi sering terlewatkan dan harus mencari manual. Jadwal tetap tayang Abam misalnya setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Sehari 3 kali, misalnya jam 10, 12, 18. Atau sesuai waktu tim dan Om Eras. Ini masukan yang kami apresiasi, kami hargai. Terima kasih untuk usulan ini. Dan tim Abam akan mendengar ini. Dipertimbangkan untuk jam-jam tertentu dalam penayangannya. Ya kalau tidak hari jamnya lah. Misalnya selalu jam 12 malam, 12 siang misalnya. Ya. Kalau nggak jam 12 siang, jam 6 sore, di antara 2 jam ini. Jadi kalau jam 6 sore tidak ada, berarti tidak ada gitu. Oke, tolong ini bagus sekali. Oke. Demikian dulu Om Eras dan semua tim Abam. Terima kasih untuk perhatian dan responnya. Allah Elohim Yahweh memberkati. Sampai bertemu lagi di WhatsApp saya nanti. Salam IMB. Wah, ini salam ingin menangis bersama. Kemudian bolehkah saya dimasukkan sebagai jemaat online atau My Rehoboth dan mohon untuk dimasukkan grup WhatsApp Abam. Mau lihat godang, matur sembah nuwun, Lord Jesus bless you all abundantly. Oke. Tolong doa aku tuh di bagasan Tuhan itu ya. Tolong doaku tuh di bagasan Tuhan. Tuhan berkati. Usul yang bagus ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 29 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Erastus dan seluruh tim Abam. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih karena Bapak dan tim bersedia menjawab pertanyaan saya. 2 bulan lalu saya tiba-tiba terpikirkan, apakah Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia? Ya, karena yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Dan Yesus menanggung kutuk itu dengan cara tergantung di kayu salib. Harus tergantung di kayu salib. Apakah Yesus tidak bisa menebus dosa manusia dengan hal lain? Misalnya dengan berfirman. Tatanan Allah ternyata itu. Saya tidak bermaksud menghujat atau aneh-aneh, hanya saja hal tersebut terus kepikiran oleh saya. Saya sudah berusaha mencari jawaban sendiri, tapi tidak menemukan jawabannya. Mohon kiranya Bapak dapat membantu menjawab pertanyaan saya. Jadi Yesus harus memikul dosa kita, amin. Dengan cara bagaimana ini? Nah, ini masalahnya. Harus tergantung di kayu salib, karena Taurat mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi harus disalib. Saya kira cukup itu di episode kita hari ini. Episode 1139, kita masuk ke episode 1140. Sampai jumpa, Tuhan berkati.